Platform adalah fondasi yang akan menjadi acuan sebuah program. Program tanpa platform maka akan menjadi rapuh karena tidak bisa bersinergi dengan lainnya. Dalam bernegara, platform ini disebut Grand Plan. Misalnya, zaman Pak Harto dulu ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dari Repelita 1 sampai Repelita 6, sambung menyambung selama 30 tahun. Itu contoh platform. Kalau infrastruktur itu bukan platform, itu program. Infrastruktur itu bagian dari platform. Itu seharusnya. Atau kita beri contoh platform Amerika yang foreign policy-nya tidak pernah berubah sejak tahun 1940-an. Kennan Policy, sebuah kebijakan Menteri Luar Negeri Amerika atau State Secretary-nya yang bernama George F. Kennan, mengatakan bahwa penduduk Amerika adalah 5,6% penduduk dunia pada saat itu tahun 40-an. Dan sampai saat ini juga 5,6% kira-kira penduduk Amerika. Dan pada saat itu, mereka ingin menguasai atau sudah menguasai 54% kekayaan dunia. Ini kata-kata penting dari Kennan. We want to keep it that way forever. Hingga saat ini, sudah 70 tahun lebih kebijakan Amerika tersebut tidak pernah diubah. Secara perhitungan ekonomi, GDP Amerika saat ini menguasai 27%-an kekayaan dunia. Namun dari sisi swasta, kaum kapitalis Amerika, 40% kekayaan dunia dipegang mereka. Jadi kalau dijumlahkan swasta dan negaranya, GNP-nya, 54% kekayaan dunia saat ini masih dipegang Amerika. Itu adalah platform bernegara Amerika. Program infrastruktur Amerika dari 1940 sampai 1961, program satelit dan internet tahun 69 sampai 79, program manufaktur kimia, program obat-obatan farmasi, program penguasaan militer dunia, program IT, digital teknologi, program kendali pangan, dan program kendali energi adalah program-program yang Amerika jalankan untuk menunjang platform bernegara mereka. Satu, yaitu mereka ingin memegang mayoritas kekayaan dunia. World wealth 54% dikuasai dunia dan harus tetap dikuasai, dan itulah kebijakan mereka bermuara dari sana sampai saat ini. Kuncinya ada kata-kata we want to keep it that way forever tersebut. Apa yang bisa Indonesia ambil contoh? Bagaimana kalau Indonesia membuat platform misalnya 10% pertumbuhan GDP nasional atau GDP per kapitanya menjadi $10.000 per kapita dalam 10 tahun. Indonesia tahun 2030 menjadi negara nomor 5 terkaya di dunia. Dengan platform itu, dengan GBHN tersebut, maka program dan SDM-nya harus disiapkan ke arah sana. Dengan platform seperti itu, Indonesia harus menyiapkan SDM, para menteri dan pejabat sebagai operator penggeraknya adalah harus orang-orang pilihan dan orang-orang kompeten. Terkadang saya batin, mungkinkah jabatan kementerian dan jabatan posisi strategis lembaga negara diisi oleh para politikus yang hanya bagi-bagi kekuasaan konsolidasi? Bisakah dengan cara itu mendapatkan 10% pertumbuhan per tahun? Bisakah dalam 10 tahun GDP per kapitanya jadi 10.000? Rasanya sulit ya. Bener deh. Kalau tim bola kita analogikan untuk mempersiapkan pertumbuhan 10%. Mana Lionel Messi-nya? Mana Suarez-nya? Mana kipernya? De Gea-nya mana? Masa diisi politikus sih? Apalagi diisi oleh mereka yang akan menari untuk menjadi pemimpin 2004. Pasti nggak kerja. Ini saran loh. Kalau kita ingin 10% growth pertumbuhan dan GDP per kapitanya 10.000, ya harus ahlinya yang dipasang agar kita bisa menjadi negara berdaulat lebih cepat. Kita bicara hal yang lebih global tentang world domination. Banyak dalam benak kita menginginkan Indonesia menjadi global player dalam arti sebenarnya. Ingin Indonesia disegani seperti di zaman Pak Karno, seperti di zaman Pak Harto. Sekarang di ASEAN kita tidak disegani lagi. Di regional Indo-Pasifik juga tidak diperhitungkan. Apalagi di dunia internasional seperti oleh mata Eropa, Cina, Amerika. Melihat Indonesia rasanya tidak dipandang. Dalam tanda petik ya dipandang ini. Tidak dipandang karena kita dianggap tidak punya kekuatan apapun. Kita hanya dipandang Indonesia punya penduduk yang besar yang cocok buat market atau pasarnya mereka. Punya alam yang banyak mineralnya, cocok untuk dieksploitasi. Gak ada tuh kepikiran untuk membuat Indonesia makmur. Bangsa asing gak pernah peduli urusan dalam negeri Indonesia, karena sungguhnya emang bukan urusan mereka. Indonesia dilihat bagaikan negara budak, slave country, tidak terlalu berdaulat. Buktinya, rupiah kita diawasi. Negara kita dikangkangi dengan pengawasan ketat dari sistem perbankan dan keuangan. Hingga militernya pun kita dibatasi. Kita ini tidak berdaulat sama sekali. Produksi industrinya tergantung negara asing. Pangan tergantung negara asing. Energi tergantung negara asing. Kita Indonesia yang tersisa hanya pasar dan jadi negara dagang.
kita import atas semua barang. Indonesia ini terjebak dalam middle income trap country. Tidak akan naik-naik pendapatan negaranya, akan segini terus hingga 10-20 tahun ke depan. Kalau seperti sekarang tata kelola negaranya, ya persis seperti Brazil. Di trap di 3.000 sampai 4.500 GDP per kapitanya selama lebih dari 20 tahun. Dijebak di hutang yang besar. Dulu Brazil dijebak hutang di mana-mana. Siapa yang men-trap? Mengapa di-trap? Indonesia itu punya 260 juta populasinya. Punya sumber daya alam mineral yang banyak. Punya alam yang subur. Punya pupuk vulkanik yang penuh dengan pupuk yang baik buat tanaman. Matahari bersinar terus, air di mana-mana. Punya laut yang penuh ikan. Dan sayangnya sekali lagi, air lautnya kita tawarkan. Buktinya garamnya kita impor. Nggak asin lagi air laut di Indonesia itu. Bayangkan, kalau Indonesia GDP per kapitanya sama dengan Malaysia, 10.000 dolar. Kekuatan keuangan kita jadi 3 kali lipat, yaitu 3 triliun dolar dari yang sekarang. Apa yang terjadi? Indonesia bisa bangun angkatan perang yang kuat, bisa menjadi kekuatan yang menakutkan, dan itu tidak boleh. Kalau Singapura atau Monaco atau Hong Kong atau yang biasa disebut city country, mereka bisa GDP per kapitanya 50.000 atau 15 kali dari Indonesia, boleh. Mengapa? Karena sekaya-kayanya Singapura nggak akan bisa membangun angkatan perang. Baru terbang aja pesawatnya sudah ke Indonesia wilayahnya. Jadi nggak akan pernah bisa. Jadi nggak apa-apa dia kaya, tapi nggak bisa bangun kekuatan militer. Di sini pentingnya pejabat Indonesia untuk memahami geopolitik dunia. Indonesia harus tahu pemain dunia itu mau apa dengan Indonesia. Lihat contoh yang lain lagi. Cina misalnya. Cina tidak akan membuat Indonesia yang saat ini 3.800 GDP per kapitanya. Jadi 5.000 jadi 10.000 nggak bakal. Tambah 5 tahun lagi deh. Cina di Indonesia saat ini secara gede-gedean. Nggak akan GDP kita naik jadi 5.000. Paling ditahan di antara 3.700 sampai 4.500. Percaya deh, GDP-nya akan dibikin segitu-segitu saja. Tapi setiap insan Indonesia saat ini berkeinginan Indonesia jadi negara besar. Lalu bagaimana caranya? Gampang, sangat gampang. Kita pahami dulu apa itu domination sebuah negara. Lalu kita pahami kita bermain di lapangan yang mana. Ini ada strateginya, ada pemahamannya, ada ilmunya. Sebuah negara dikatakan mendominasi dunia itu ada 5 syarat. Apa itu? Nonton terus di video berikutnya.